Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Awalan hayya bina rasulullah azza wa jalla alladzi qalatana ni'matan katsiratan wal hidayah. As-saniyah salawatan wassalaman ala habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kita hormati, yang kita hormati beliau Ketua Takmir Masjid, Bapak Imam dan sesepuh-sesepuh Masjid Muhajirin yang sempat hadir pada Ahad Wage pekan terakhir sebelum menyambut bulan Ramadan. Kedua kalinya yang saya hormati pula jamaah Masjid Muhajirin yang senantiasa terus menjalankan ibadah rutinitas kita bersama-sama di Masjid Muhajirin kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah sama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan pada pengajian kali ini. Mari kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian salam Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian pagi pekan ini insyaallah kita sama-sama mendengarkan tausiah dengan bertemakan kecerdasan hati berdasarkan kitab Al-Hikmah, yang insyaallah akan dipersamakan oleh beliau Dr. Andes Haji Basuki Abdurrahman MSI. Untuk itu jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang baru datang, monggo bisa terlebih dahulu mengisi soft yang telah disediakan, mengisi soft terlebih dahulu di dalam masjid. Monggo Bu mengisi terlebih dahulu di dalam. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, saya ulangi lagi untuk pengajian pada pagi hari ini. Insyaallah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Andes Haji Basuki Abdurrahman MSI dengan tema kecerdasan hati berdasarkan kitab Al-Hikmah. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ani rajul yuqatilu saja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya, ayyadzalika fisabilillah. Qultu maqatala litakuna kalimatullah ya ulia fa huwa fisabilillah. Bapak Tamir dirahmati Allah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Sungguh hidup ini tidak ada kebetulan. Semua biidznillah atas izin Allah. Kita bisa hadir di Masjid Muhajirin ini semua juga atas izin Allah. Betul? Untuk itu mari kita selalu panjatkan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga salam dan sholawat tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Rasul menuntunkan kita bagaimana menjalankan kehidupan ini, apalagi memberikan gambaran ketika dalam satu majelis Rasul ngeten, sahabat, bersyukurlah kita berada dalam kebun surga. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu kebun surga? Panjenengan di atas. Rasul ngendika, kebun surga itu satu majelis di mana orang yang datang selalu bertasbih, bertahmid, bertahlil, mengagungkan asma Allah. Nah, sahabat yang bertanya, ya Rasul, tapi ada orang yang niatnya datang ke majelis ngaji tadi bukan ngaji sebenarnya, tapi niatnya nagih hutang gitu. Karena yang ditagih ternyata kok nggak di rumah, di masjid, dikejar ke masjid. Gimana orang ini ya Rasul? Ya kalau dia juga akhirnya meniatkan diri untuk ngaji, memuji nama Allah, insya Allah dia juga bagian dari berada dalam kebun surga itu. Nah, semoga kita semua diniatkan ikhlas karena memuji nama Allah, mengkaji ilmunya Allah. Semoga kita juga termasuk dalam kebun surga. Amin. Tapi lu tanggapi, panjang ikhlas betul dari ini. Ikhlas. Kalau ikhlas, mohon tidak berbincang dengan yang lain. Oke, kalau ikhlas HP-nya dibuat silent, syukur dimatikan, biar gak ada dering kalau bawa. Kalau ikhlas, kalau ditanya jawab dengan tegas. Mau? Atau nggih? Petang ilmiah. Panjenengan kagungan masalah mboten? Berapa banyak? Banyak. Kalau didaftar sampai 5:30 selesai enggak? Enggak. Ya sudah, enggak usah cerita. Yang panjenengan sebut masalah itu apa? Atau gini pun, kapan munculnya masalah? Kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan, betul? Pengennya uangnya 1 triliun, tapi punyanya berapa? Masalah betul itu. Nah, bisa masalah. Bayangkan kalau nanti jam 10 pagi kok belum makan sarapan, masalah enggak? Masalah kalau enggak puasa. Kalau sedang puasa enggak masalah. Sama-sama
peristiwa itu dihadapi, tapi satu bisa dianggap masalah, satu tidak. Tergantung nopo. Nah, tergantung keinginan ya atau cara pandang kalau dibahasakan yang lain. Maka masalah itu muncul kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Betul? Kalau itu jangan jawab. Ingin punya masalah enggak? Kalau enggak ingin punya masalah, tidak usah punya keinginan yang tidak bisa dipenuhi. Atau jangan punya keinginan yang bukan keinginannya Allah. Karena masalah terbesar itu adalah ketika ada perbedaan antara yang kita laksanakan dengan apa yang Allah kehendaki. Allah merintahkan kita sholat, kok kita gak mau sholat. Allah merintahkan kita sabar, kok marah. Masalah gak? Jawab dulu, marah boleh gak? Yang kok diem yang lain? Nah, yang tegas, marah boleh gak? Kalau yang jawab boleh, ayatnya mana? Firmannya mana? Atau hadisnya mana? Nah, anak-anak pun hafal hadis dilarang marah. Napa? La tahdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka mau. Berarti marah boleh enggak? Enggak. Di Ramadan saja nanti kita akan mau Ramadan ya. Ketika diajak marah-marah orang lain, kita diminta oleh Rasul jawab apa? Karena soimun, saya sedang puasa, tapi jangan dilanjutkan, tunggu Ramadan. Ya enggak boleh. Tetap saja enggak boleh karena ayatnya menjelaskan wasaru ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jawab, pengen masuk surga atau neraka? Caranya jadi orang yang bertakwa. Betul? Supaya dados orang takwa, apa yang dilakukan? Kutiba alaikum siyam. Melakukan puasa. Karena ujung puasa itu la'alakum tatakun. Tapi ciri dalam surat Ali Imran 134, orang yang bertakwa itu salah satunya wal kadhiminal ghaidha. Orang yang menahan amarah. Maka kalau marah masuk neraka, maka enggak boleh marah. Tapi tegas boleh enggak? Boleh. Ajari sholat anak-anak usia berapa? 7 tahun, 10 tahun enggak mau sholat, pukul. Itu tegas atau marah? Tegas. Tapi kalau usia panjenengan tidak mau sholat, diapakan? Sholat kemawon, nggih, didoakan. Nah, itu bagian dari kecerdasan hati. Karena kecerdasan hati itu mensinergikan kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual. Ya. Karena firman Allah dalam surat 3 ayat 190 191 ujung ayat itu li ayati lil albab. Yang disebut orang berakal adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berakal itu adalah orang yang selalu berzikir pada Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kita sedang apa? Duduk. Yang jalan sedang berdiri. Kalau tidur sedang berbaring. Berarti semua aktivitas kita dalam rangka zikrullah. Kemarin saya ngisi di TVRI, judulnya mengusir kegelisahan, kegalauan. Panjenengan pernah galau? Pernah gelisah? Pernah mengeluh? Itu kan karena tidak sesuai harapan panjenengan kan? Padahal semua di dunia ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Betul? Nah, kalau mengeluh berarti orang yang tidak mau menerima keputusan Allah. Padahal apapun yang kita terima itu yang terbaik di hadapan Allah. Yakin? Orang jawab. Yakin? Nah, kalau yakin gak usah mengeluh, gak usah gelisah, gak usah galau. Nah, cara ngusir kegalauan adalah ala fikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir pada Allah hati menjadi tentram. Lawannya galau, gelisah kan tentram. Betul? Sakinatahu kalau dalam bahasa keluarga. Misalnya kita itu yang nyuruh nikah siapa? Diri sendiri. Itu nafsu.
Yang nyuruh panjenengan tindak Masjid Muhajirin niki sinten? Oh, takmir. Terus yang nyuruh bekerja siapa? Ya, terus yang melahirkan anak siapa? Ayo jawab. Saya tegas. Yang melahirkan anak siapa? Nah, bukan ibu. Karena ada ibu yang baru hamil 7 bulan, bayinya lahir ke bumi prematur, tidak bisa ditahan. Betul? Nah, kalau ibu yang melahirkan ditahan, ojo metu sik le sesuk. Mungkin enggak? Enggak. Ada enggak yang hamil lebih dari 9 bulan 10 hari belum lahir didenke agak keluar? Ada? Ada. Bahkan ada yang mau dioperasi lahir sebelum operasi. Hakikatnya yang melahirkan siapa? Allah. Ibu hanya perantara. Nah, seringkali kita ngajinya itu lebih banyak pada syariat gitu. Ya. Syariat itu ada ungkapan, syariat itu apa? Hukum. Di sana ada ungkapan ini milikku, itu milikmu. Bicaranya adalah kepemilikan. Boleh dan harus. Maka mencuri boleh enggak? Enggak. Berzina enggak boleh karena bukan milik kita. Betul? Tapi kalau bicaranya syariat saja, nanti kita terjebak dalam tanda petik ya. Itu pada fikih. Fikih itu pendapat. Nanti bisa timbul perbedaan. Contoh, panjenengan kalau sholat subuh tadi pakai doa qunut enggak? Kalau enggak berarti Muhammadiyah, kalau pakai NU. Padahal sholat subuh pakai doa qunut apa enggak? Boleh enggak? Boleh. Daripada ribut tetapi enggak sholat subuh, itu yang enggak boleh. Betul? Kalau panjenengan sholat tarawih dan witir pas Ramadan jumlahnya pinten? 11 atau 23? Kalau 11 itu Muhammadiyah, kalau NU 23. Padahal kalau panjenengan tindak di Masjidil Haram, sholat subuhnya pakai doa qunut enggak? Enggak, berarti orang Arab itu orang Muhammadiyah. Tapi sholat tarawih dan witirnya 23 rakaat, berarti apa? NU. Nah, namanya kalau pagi Muhammadiyah, kalau malam NU. Namanya Muhammad Dinu tadi. Gak usah dimasalahkan. Ya, yang penting ada dasarnya, lakukan tanggung jawab. Betul? Nah, maka meningkatlah, ini dasar dari kitab hikam itu. Naiklah ke torikot. Torik itu jalan. Di sana ada ungkapan ini milikku juga milikmu, milikmu milikku. Tapi landasan agama dengan landasan agama yang benar, bukan bojoku bojomu. Itu PKI namanya. Islam ini agamaku atau agamamu? Nah, Islam ini agamaku juga agamamu, betul? Nah, itu akan indah. Apapun organisasi jamaahnya bahkan partainya tetap bersaudara, betul? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, hanyalah orang-orang beriman itu yang bersaudara. Nah, kalau naik di thariqat ini tidak akan mempersoalkan apapun perbedaan. Yang penting ada dasarnya dan lakukan dengan baik, tanggung jawab. Betul? Nah, akan bagus lagi naik ke hakikat. Di hakikatnya ada ungkapan tidak ada milikku dan tidak ada milikmu. Karena semua milik siapa? Tapi jawab dulu. Anak itu anak suami atau anaknya istri? Kalau bicara anak loh, mosok itu anak Allah. Anak siapa dulu? Anak suami istri, betul? Nah, kalau bicara itu anak sopo, ya anak suami, ya anak istri, betul? Tapi ada enggak ibu-ibu yang komentar ke suaminya, Pak, anakmu itu loh. Terus bapak jawab apa? Sing ngelairke kan ibu, urusannya sendiri, gitu kan? Nah, itu ribut. Mestinya, Pak, tolong anak kita dibantu, Pak. Ibu ngurus yang lainnya. Nah, itu lebih familiar, lebih berkeluarga. Betul? Tapi kalau bicara milik, anak itu hakikatnya milik suami atau milik istri? Nah, bukan milik suami istri. Karena suami istri tidak pernah bikin anak. Betul?
Ada gak suami istri mau berhubungan bilang, Pak, Bu, yuk bikin anak yuk agar hidungnya mancung itu? Boten gagas. Hakikatnya anak itu yang melahirkan siapa? Allah. Milik siapa? Milik Allah. Betul? Kita hanya dititipi gitu. Maka kalau kita sedang merawat, melayani atau mendidik anak, hakikatnya tidak sekedar melayani anak itu, tapi melayani Allah. Ya Allah, aku didik anak ini agar engkau jadikan anak ini soleh-solehah, berbakti, engkau beri pahala padaku, engkau masukkan aku dalam surgamu. Berarti syariatnya merawat anak, hakikatnya melayani Allah. Betul? Nah, seperti tadi yang melahirkan anak hakikatnya siapa? Allah. Yang nyuruh nikah sinten? Allah. Kalau bukan urusan Allah capek, betul? Yang nyuruh panjenengan tindak masjid thalabul ilmi niki sinten? Allah, betul? Nah, kalau Allah semangat gitu. Kemarin saya ngisi di satu kampus tentang Tarikh Ramadan, saya bilang saya ingin menekankan saja pada kita semua bahwa semua yang terjadi itu atas perintah Allah, betul? Setiap perintah Allah itu kebutuhan kita sendiri, maka jangan berat melakukan. Contoh, Allah firmankan kulu wasrobu, makan dan minumlah kalian. Kenapa Allah perintahkan kita makan minum? Karena Allah tahu persis bahwa manusia itu butuh makan minum. Betul? Oh, enggak ada dicari kok. Betul gak? Bayangkan saat puasa butuh buka enggak? Nyiapkannya berapa jam sebelumnya? Bahkan habis asar sudah di depan meja gitu. Artinya anak-anak itu. Nah, sehingga kita itu butuh Allah, butuh perintah Allah. Betul? Tapi perintah Allah tidak sekedar makan minum. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Kita butuh puasa enggak? Kalau kita paham, butuh. Ya. Nah, ini ada yang kegemukan enggak? Itu sumber penyakit itu. Nah, salah satu menormalisasi tubuh ya banyaklah puasa. Baik puasa diet fastosis atau puasa sunnah. Itu insya Allah ada nilai manfaatnya. Tapi jangan diniatkan puasa sekedar biar sehat, gitu kan? Kenapa puasa? Jawabnya apa? Perintah Allah. Jangan berpikirnya puasa biar sehat, nggak boleh. Berarti niatnya bukan lillah, tapi sehat. Nah, itu nanti bisa syirik. Walau multiplier efeknya dapat sehat, itu maunah, itu keberkahan pemberian Allah, betul? Tapi niatkan semua perintah Allah. Kalau yang tadi saya tanya, Nun Sewu ini untuk menguatkan, berzina itu boleh enggak? Enggak, wala taqrabu zina, betul? Jangan berdekati zina, apalagi zina. Tapi kenapa sekarang kita tidak berzina? Jawab. Ya. Nah, karena larang Allah, betul? Karena dosa atau karena nggak punya kesempatan? Nah, itu nanti tingkatan jawabnya itu menunjukkan tingkatan pemahamannya. Ada juga yang mengatakan kenapa nggak berzina? Karena saya tidak mau berzina. Contoh, bapak ini kan ditanya, Pak, kenapa nggak nikah lagi, Pak? Jawabnya apa, Pak? Ayo, wedi bojone. Sudah tua, berarti enom nikah. Terus apa lagi? Cobi, jawabannya nanti akan menunjukkan pemahaman masing-masing. Kenapa gak nikah lagi? Wedi bojone, gak punya uang, orang diragat itu. Terus wis tuwa. Nah, kenapa gak nikah lagi? Karena tidak mau. Nah, itu lain lagi, betul? Walau punya harta, punya kesempatan, masih muda tapi tidak mau. Karena dia komitmen mencukupkan satu istri. Misalnya gitu loh, Pak. Karena dia komentar, seorang ibu itu, kata suami saya nikah kedua sunnah Rasul. Sunnah yang mana? Rasul istri pertamanya siapa? Khadijah.
Nah, nikah keduanya Rasul kapan? Setelah Khadijah meninggal atau masih hidup? Nah, berarti nikah satu itu juga sunnah Rasul, betul? Buktinya Rasul istrinya pertama nggak pernah dimadu kok, betul? Maka kalau bapak-bapak yang pengen nikah lagi, ibu-ibu bilang aja, monggo Pak, tapi langkai dulu mayatku. Kira-kira gitu, itu juga sunnah. Maka pengen sunnah yang mana? Nah, itu tergantung pemahaman kita. Kalau pemahamannya sampai tingkat hakikat gitu. Hakikatnya semua itu milik Allah. Apa yang kita lakukan itu karena perintah Allah. Apa yang kita punya itu juga miliknya Allah gitu. Sehingga ketika kita membantu orang lain, hakikatnya sebagai qodimatullah. Kalau Arab kan qodimatul hajj gitu ya, sering gitu. Pelayannya jamaah haji. Nah, ketika mulai jamaah haji itu yang punya siapa? Manusia itu yang punya siapa? Allah. Yang manggil siapa? Allah. Labbaik kalau malah baik. Betul, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Nah, ketika Arab Saudi melayani jamaah haji, hakikatnya melayani Allah. Betul? Nah, itulah yang mestinya diingatkan pada kita gitu. Jangan berat ketika melaksanakan perintah Allah. Karena setiap perintah Allah kebutuhan kita sendiri. Hanya kadang mungkin kita kurang menyadari. Perintah lain, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kita butuh sholat enggak? Kalau kita paham, sangat butuh. Coba mungkin bapak ibu yang bekerja, nanti habis subuh kemudian aktivitas berangkat kerja, misalnya kalau hari aktif berangkat kerja, apalagi maaf ini, kalau tukang batu itu kerja terus misalnya, sampai dari pagi sampai maghrib kerja terus tanpa istirahat, tanpa sholat, kira-kira kemeng nggak? Pasti sakit, capek, betul? Nah, Allah break, diberikan penyela sholat itu justru istirahat. Turunnya perintah sholat itu kapan? Ketika Rasul Isra Mi'raj, betul? Rasul Isra Mi'raj ke Rasulullah karena banyak persoalan dihadapi Rasul. Pamannya Abu Thalib meninggal, istrinya meninggal, hijrah ke Thaif di musuh orang Thaif dan seterusnya. Dalam kondisi seperti itulah akhirnya Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah menghadap di Sidratul Muntaha, turun perintah sholat. Berarti sholat itu istirahat hambaku. Manusia itu butuh perintah Allah itu. Kalau sering saya ingatkan, sholat itu istirahat hambaku, sholat itu piknik, rihlah gitu. Maka nikmati. Maka ketika sudah masuk waktu sholat, tapi saat itu Bilal belum adzan, Rasul selalu ingatkan, ya Bilal, arif nafsaka Bilal, istirahatkan kami, istirahatkan aku Bilal. Artinya supaya apa? Bilal segera sholat, segera adzan. Kan sholat itu istirahat hambanya. Itu karena rekreasinya itu ya sholat itu. Nah, kalau kita paham itu akan melaksanakan perintah itu dengan senang gitu. Maka ketika menyebut Ramadan senang gak? Senang. Apa persiapan itu? Ya, persiapan ilmunya, persiapan mentalnya, persiapan fisiknya, dan persiapan finansialnya. Betul? Semua akan disiapkan. Kalau memang kita senang hadapi Ramadan, menghadapi perintah Allah, pasti senang disiapkan. Seperti mau berbuka itu kan, yang nyuruh makan siapa? Allah, betul? Nah sudah, kan sunnahnya kan berbukalah lebih cepat apa? Di awal, betul? Nah maka nyiapkan itu bagian dari itu. Maka subhanallah, kalau ilmu hakikat ini dipakai, sandarkan semua pada Allah. Yang jawab nih untuk menguatkan. Ada enggak hubungannya obat dengan sembuh? Kalau ada itu logika syariat, tapi jangan pahami. Ada enggak orang berobat sembuh? Ada. Hakikatnya yang menyembuhkan itu Allah atau obat? Allah. Ada enggak orang berobat tetap sakit? Ada. Sabar saja. Ada enggak orang yang berobat mati? Oh berarti ada obat mati dong. Hakikatnya enggak ada. Tapi kenapa berobat? Yang nyuruh siapa? Allah. Itu yang penting. Ya, kenapa berobat? Perintah Allah. Jangan berobat berpikir semata-mata pengen sembuh, kecewa panjenengan. Karena tidak semua obat menyembuhkan. Nah, menata hati, cara cerdas itu
tundukkan pada kehendak Allah. Baik, sebelum itu beberapa kata hikmah dan al-hikam itu saya cuplikan beberapa. Yang pertama, min alamatil itiman alal amal nuksun rozak inda wudhuzalah. Sebagian tanda-tanda orang yang menyadarkan pada amalnya, ketika terjadi kekhilafan, kekurangan, kegagalan, dia akan putus asa, merasa berkurang rahmat Allah padanya. Kasarannya pun mengeluh. Orang mengeluh itu karena menyadarkan pada amal. Aku pintar karena aku belajar, aku kaya karena aku bekerja, aku sehat karena berobat. Enggak. Tapi laksanakan ke perintah Allah, bekerja, belajar, berobat, perintah siapa? Allah. Jangan menyandarkan pada usahanya. Tapi ikhtiar wajib. Betul? Nah, yang kedua, terima keputusan Allah. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita menjadi, ini kali di kalimat hikam itu, menjadi seorang bisnismen, tekun. Ya, jangan ditinggalkan malah ngaji saja, mencari pengen pahala akhirat saja. Itu namanya orang yang punya kepentingan tersembunyi. Tapi kalau sudah diputuskan ahli agama, menekuni agama, jangan ditinggalkan bisnis. Itu namanya terjadi penurunan semangat. Karena ujung-ujungnya orang itu kalau sudah pensiun banyak di mall atau di masjid. Nah, maka kalau sudah pensiun kok banyaknya bisnis, itu bosok kasarnya cenanangan. Mestinya akan kembali pada Allah. Betul? Pados dalan padang. Terakhir kata yang ketiga, kalau saya rumuskan bahasa Jawa, kridone pakarti ora bisa mbedah pastine Gusti. Terus kesemangatanmu untuk mencapai cita-cita tidak akan bisa nembus takdirnya Allah. Paham ya? Karena di dalam ma'rifat tingkat keempat tadi kan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Di ma'rifat itu ujung-ujungnya tidak ada aku dan tidak ada kamu. Ya ada siapa di dunia ini? Allah. Kita hanya ciptaannya. Yang kekal itu yang menciptakan atau yang diciptakan? Yang menciptakan. Semua ciptaan bisa hancur kecuali sang pencipta. Betul? Nah, maka sandarkan pada Allah, fahami apa maunya Allah. Walau semangat kayak apapun tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Betul? Contoh jawab. Ya, monggo sambil nanti enggak apa, sebentar saya tutup. Sebentar lagi. Bapak Ibu jawab yang sudah nikah. Apakah suami istri kita itu pilihan kita sejak dulu pengennya dapat dia? Kok mau? Kok mau? Oke, ya takdir, betul? Nah, maka ungkapannya gitu. Cintailah apa pertama, milikilah apa yang kau cintai. Oke, napa mau? Tirukan. Milikilah apa yang kau cintai. Tapi apakah semua yang kita miliki hasil yang kita cintai? Belum tentu. Betul? Tapi kalau dapatnya itu ya sudah, cintailah apa yang kau miliki. Napa? Cintailah apa yang kau miliki. Itu enak, mensyukuri, betul? Ya wes entuk iki, duweni iki dinikmati, jangan dibanding-bandingkan. Nah, yang terakhir akan tentrem kita kalau kita mampu memahami makna miliki dan cintai apa yang Allah pilihkan untukmu. Terus, suami istri kita itu pilihannya siapa? Allah atau Hansip? Siapa tahu ketangkap. Ya, kalau pilihannya Allah, kita syukuri, kita nikmati, kita rawat, kita jaga. Betul? Misalnya suami disengeni bojone, ora apa-apa mbok sengeni wong pilihane Gusti Allah. Itu akan indah, sama. Nanti akan merawatnya indah. Nah, pilihannya Allah adalah perintah-perintah Allah, itulah pilihannya. Mari laksanakan dengan kesungguhan, dengan mensinergikan tadi kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual. Kita fahami, misalnya gini, kalau makan, di panjenengan nanti mau makan, kenapa makan? Karena lapar. Pilih yang enak atau gak enak? Aspek rasa, betul? Pengen yang bergizi atau yang basi? Aspek iman, aspek intelektual, rasio. Yang halal atau haram?
Nah, itu aspek iman. Maka kalau kita sambut Ramadan nanti dengan pemahaman intelektual, cari ilmunya, sikap hatinya nerima, ya, itu perintah Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, secara rasa untuk membangun keprihatinan, ya, bersama merasakan apa yang dirasakan orang lain puasa itu. Karena andaikan di Ramadan pas siang-siang kita mau makan apa saja, sebenarnya bisa nggak? Kenapa nggak makan? Karena diperintahkan puasa untuk empati merasakan beginilah orang yang sedang kelaparan kalau nggak punya yang dimakan. Nah, sehingga akan muncul kecerdasan hati kita untuk membantu orang-orang yang memerlukannya. Kata gini, baik, Bapak sekalian, gandeng wektalipun sampun dungkap. Jadi pun kalau setiap akad pagi ini ngisi di Masjid Nurul Islam Jalan Kaliurang, tapi alhamdulillah atas undangan panjenengan matur nuwun, ya, sana bisa diganti yang lain, dan saya jam 6 ditunggu di Godean. Terus tepat Bu Rida, Pak selesai jam setengah 6 nggih, yang punten kelewat sedikit. Maka dan Bapak-Ibu yang kula aturaken ngapuntenipun, bila bisa bil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.